Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaubati wal istighfar wa nahana 'anil ma'siyati wal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil abrar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil akhyar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan pertolongan dan hidayahnya kita pada saat ini, pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan juga yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Thamin wal Arba'un min Suwaril Quran, Suratul Fathi Madaniyatun wa ayatuha tis'u wa ishrun. Yang ke-48 daripada surah-surah dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Fatah. Surat Al-Fat ini diturunkan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan ayat-ayatnya berjumlah 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Demikian ayat 1 sampai ayat 3 dari surat Al-Fat ini. Artinya adalah Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad satu kemenangan yang nyata, agar mengampuni Allah bagi engkau daripada dosa engkau yang telah lalu dan dosa engkau yang akan datang, dan agar Allah menyempurnakan nikmat-Nya atas engkau dan memberi petunjuk kepada engkau ke jalan yang lurus. Dan Allah akan menolong engkau akan pertolongan yang sangat kuat. Para muhibbin rahimakumullah, menurut para mufassirin, para ahli tafsir, surat Al-Fat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-6 daripada hijrah, beliau berangkat meninggalkan Madinah menuju kota Mekah untuk berumrah. Setelah 6 tahun Rasulullah meninggalkan kota Mekah, beliau rindu untuk melihat kampung halamannya, kota Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau berangkat dari Madinah membawa 1.400 orang sahabat dan 770 unta yang akan disembelih di kota Mekah. Para muhibbin rahimakumullah, begitu Rasulullah dan para sahabat sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah,
sudah parak lawan Makkah kurang lebih 40 km. Satu marhalah. Rasulullah sampai di Hudaybiyah itu, maka beliau mengutus Sayyidina Utsman untuk ke Mekah, mengabarkan kepada orang Mekah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat akan masuk kota Mekah untuk ziarah, untuk tawaf di Baitullah, untuk melaksanakan umrah. Dan Rasulullah dan para sahabat itu datang ke Mekah bukan tujuan untuk memerangi penduduk Mekah. Akhirnya Utsman berangkat ke Mekah. Rasulullah menunggu 40 km di luar kota Mekah. Begitu Utsman sampai di Mekah, Utsman kabarkan berita itu kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy menawan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ditahan. Dan beredar kabar kepada Rasulullah dan para sahabat yang ada di Hudaybiyah bahwa Sayyidina Utsman telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Begitu mendengar kabar demikian, maka Rasulullah pun dengan para sahabatnya merencanakan satu rencana untuk masuk kota Mekah sekaligus untuk berperang dengan penduduk Mekah karena mereka dianggap telah membunuh Sayyidina Utsman. Mendengar kabar demikian bahwa Rasulullah akan masuk Mekah dengan berperang, orang Mekah khawatir, orang Mekah takut. Akhirnya mereka membebaskan Sayyidina Utsman dan mereka bersuluh berdamai kepada Rasulullah dengan satu perjanjian bahwa Rasulullah dan para sahabat tahun depan boleh masuk Mekah berumrah, sedangkan tahun ini tidak boleh. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat bertahallul di Hudaybiyah, dan beliau beserta rombongan pulang ke Madinah dalam keadaan sedih dan sakit hati. Disitulah Allah menurunkan ayat tadi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Begitu ayat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, laqad unzilat alayya laylata ayatun ahabbu ilayya mimma 'alal ardi, akhrajahul Bukhari. Kata Rasulullah, sungguh diturunkan atasku tadi malam satu ayat, yang mana ayat itu lebih kucintai daripada sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini. Jadi ayat 1 sampai 3 tadi ayat yang sangat menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat menghibur dan membanggakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam itu ada terkandung 5 anugerah Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Menurut para ahli tafsir maksudnya adalah Rasulullah mendapat kepastian dari Allah bahwa satu saat nanti beliau akan dapat merebut menguasai kota Mekah itu. Yang kedua, beliau dijelaskan oleh Allah dijauhkan dari segala macam dosa, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang ketiga, beliau mendapat kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itmamun ni'mah wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah menyempurnakan nikmatnya atas engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kesempurnaan nikmat itu adalah apabila kita bisa menggunakan nikmat, apalagi menghabiskan nikmat itu untuk keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut namanya kesempurnaan nikmat. Kita diberi Allah tubuh,
diberi Allah kesehatan. Bila kita gunakan tubuh dan kesehatan ini, bahkan kita hancurkan tubuh dan kesehatan ini untuk taat kepada Allah, berarti kita dapat nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha sembahyang sampai bengkak kakinya. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, pian ini sudah kada berdosa lagi. Kenapa sampai sembahyang hakun kah itu membangkak-bangkak batis daripada lawasnya berdiri Rasulullah. Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah nikmat itu akan sempurna bila kita mampu mensyukurinya. Mensyukuri nikmat, menggunakannya di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duit 10.000, itu nikmat. Nikmat. Tapi duit 10.000 ini belum jadi nikmat yang sempurna sebelum kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berisi duit dapat 10.000, kita tukarakan nasi, kita beri makan nih anak bini kita karena Allah. Nah, itu duit 10.000 ngarannya sudah nikmat yang sempurna. Kita habiskan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kesempurnaan nikmat dari Allah, sehingga tidak ada nikmat yang tidak beliau syukuri. Yang keempat yang menggembirakan beliau adalah bahwa beliau selalu mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yahdiyaka siratam mustaqimah. Dan yang kelima, an-nasru minallah, bahwa Rasulullah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah menurut sebagian ulama tafsir tentang asal muasal atau asbabun nuzul ayat inna fatahna laka fathan mubina sampai seterusnya tadi. Surat Al-Fat ini sebagaimana surat-surat Al-Quran yang lain memberikan petunjuk, hidayah dan arahan kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ini pada ayat yang ke-14, walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahimah. Artinya bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Ampun Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni orang-orang yang Dia kehendaki. Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab orang-orang yang Dia kehendaki. Wa kana Allah ghafurur rahimah, dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para muhibbin rahimakumullah, di sini ada dua yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Yang kedua, Allah menyiksa orang-orang yang Dia kehendaki. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah, ataukah kita tergolong orang-orang yang disiksa oleh Allah? Nah, oleh karena itu para ulama membikin satu atau beberapa alamat-alamat, tanda-tanda siapa-siapa gerangan orang yang dapat ampunan Allah, siapa-siapa orang yang dapat siksaan Allah, agar manusia bisa mengetahui dirinya, bisa menilai dirinya.
Bila mana tergolong orang yang diampuni Allah, itu merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Dan bila mana sekarang ini kita tergolong orang atau calon orang yang disiksa Allah, kita berusaha untuk pindah, jangan sampai termasuk terus menerus dalam golongan itu. Nah, mereka mengatakan bahwa alamat orang yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya ada 5 tanda. Orang ini dapat maghfirah, ampunan Allah. Yang pertama tandanya itu ayyudawimat taubah. Orang itu selalu mengekali tobat. Orangnya selalu bertobat kepada Allah. Berapa kali tobatnya tergantung, terserah kita. Pokoknya tobat kepada Allah itu merupakan sesuatu pekerjaan yang wajib kita jalani. Pekerjaan yang wajib kita kerjakan setiap hari, agar kita tergolong dalam orang-orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pun memberi contoh, inni la atubu ilallah fil yaum 70 marrah, rawahu Nasa'i. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah dalam sehari 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tobat itu intinya adalah menyesali. Kenapa menyesali? Karena melakukan sesuatu yang menyakitkan. Karena telah melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Jadi sebelum kita menyesali, kita mesti tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu adalah membahayakan diri kita, menyengsarakan diri kita, lalu kita menyesal. Nah, itu intinya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, innal abda la yuznibu fa idza dzakarahu ahzanahu fa idza nazarallahu ilaihi annahu ahzanah wa falalahu, akhrajahu Abu Nuaim bil Hilyah. Kata Rasulullah, seseorang hamba dia berbuat dosa, baik dosa besar kah, dosa kecil kah, pokoknya seorang hamba ini berbuat dosa. Apabila dia ingat dengan dosa itu, dia sedih. Ingat lawan dosa, sedih. Ingat lawan dosa, sedih. Maka tatkala Allah memandang kepada itu hamba bahwa dia sedih karena dosanya yang telah lalu, ghafaralahu, Allah ampuni bagi dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kata Rasulullah ada dosa yang membawa seorang hamba ke surga. Ada dosa yang membawa hamba ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana yang demikian wahai Rasulullah? Dia berbuat dosa, kata Rasulullah, kemudian dia sakit hati, kemudian dia menyesal, kemudian dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Ingat dosa, dia sedih. Setiap kali dia sedih, dia akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali dia sedih, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tanda orang yang mendapat ampunan Allah itu adalah, pertama, dia mengekali tobat. Tidak pernah hilang dosa-dosa yang telah lalu dalam ingatannya. Dia ingat dulu pernah melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, dosa macam-macam. Ingat, sedih, ingat, sedih. Yang kedua, tandanya orang yang mendapat ampunan Allah, ayyukhalita bis salihin, bahwa orang itu suka berkumpul dengan orang-orang salihin.
tandanya orang nang diampuni Allah dosa-dosanya itu katuju bakawan, katuju bakumpul, katuju bagabung dengan orang-orang salihin. Yang ketiga tandanya ayyuqbila 'ala ta'ah, bahwa dia selalu berhadap atas taat kepada Allah. Orang ini selalu rajin untuk ibadah kepada Allah, selalu tidak mendapat halangan dan rintangan untuk melakukan taat. Ini tanda orang sukses, tanda orang yang diampuni Allah. Ibadah apapun yang hendak dia lakukan selalu mulus, selalu kada ada rintangan dan halangan. Ada orang bila hendak beribadah ada halangan, hendak memperbuat ini ada halangan, sehingga kada terlaksana ibadahnya. Nah kalau kita demikian, kita waspada dengan diri kita. Jangan-jangan kita kada tergolong orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini hendak bangun kayaknya pukul 3 nah, sembahyang tahajud. Pukul 3 tak bangun. Malam ini hendak bangun pukul 4. Bangun pas pukul 6. Malam esok kayak itu pulang, malam esok kayak itu pulang. Alarm 2 biji diandak ya tuh ada bangun. Nah, bila kita macam itu, kita waspada. Sako tagulong orang nang kada termasuk dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Orang yang tergolong dalam ampunan Allah selalu sukses, selalu mudah, selalu terlaksana ibadah yang dia rencanakan, ibadah yang dia inginkan. Yang keempat, ayyadhhaba farahud dunya biqalbi, bahwa hilang kegembiraan dunia di hatinya. Hilang kegembiraan dunia di hatinya. Contohnya, kalau kita datang duit untung usaha kita 1 juta rupiah, dapat duit keuntungan 1 juta, suka kita, gembira kita karena duit dapat 1 juta. Nah bila kita macam itu membahayakan kita. Dapat anugerah dunia, dapat nikmat dunia, kita gembira, ingat situ aja, itu membahayakan kita. Yang selamat macam apa? Kalau kita dapat anugerah dunia, dapat duit 1 juta, kita gembira bahwa ini adalah nikmat Allah dan ini akan kugunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang diridai Allah. Dengan duit 1 juta ini aku senang. Kenapa? Karena aku bisa mengungkusi ini, bisa membantu itu, bisa sagan itu, sagan kebaikan macam-macam. Nah itu kada termasuk gembira dengan dunia. Itu artinya gembira dengan akhirat. Yang kelima, ayyathiqa bidamanillah fir rizq, bahwa dia percaya dengan jaminan Allah dalam rezeki. Dia sangat yakin, dia sangat kuat yakinnya bahwa selama dia masih hidup, dia masih akan dapat rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat yakin selama dia masih hidup, dimanapun dia berada, pasti ada rezeki Allah untuknya. Nah bila 5 itu ada dalam diri kita, kita syukur kepada Allah. Berarti kita ini termasuk di dalam orang yang yaghfiru liman yasha, yang mengampuni Allah bagi orang-orang yang dia kehendaki. Pertama, selalu tobat kepada Allah. Dalam sehari semalaman kada pernah kosong wiridnya, amaliyahnya daripada tobat, daripada mengenang dosa dan kejahatannya dan sedih atasnya. Yang kedua, dia selalu bergabung, berkumpul orang-orang yang saleh. Yang ketiga, dia selalu mudah, selalu sukses, selalu terlaksana taat ibadah kepada Allah. Yang keempat, bahwa dia tidak ada senang dengan dunia, kecuali dunia itu membawa kepada kebaikan akhirat. Nah, yang kelima, bahwa dia sangat yakin dengan Allah, bahwa Allah memberi dia rezeki selama dia masih hidup di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi, wa yu'adzibu may yasha, Allah mengazab akan orang-orang yang dia kehendaki. Apa alamatnya orang yang bakal menerima azab Allah?
ayyusawwifat taubah. Pertama, dia menunda-nunda tobat. Menunda-nunda tobat. Dulu pernah melakukan zina, dulu pernah melakukan riba, dulu pernah melakukan judi, dulu pernah minum mabukan, dulu pernah macam-macam maksiat. Apabila tobat, kaina tobatnya. Termasuk di sini adalah orang-orang yang bila ingat maksiat yang pernah dia lakukan, dia senang, dia gembira. Termasuk dalam taswifut taubah. Keingatan dahulu minum arak 30 tahun yang telah lalu. Keingatan asa rami, asa nyaman, kada ada rasa sedih. Nah ini tergulung ini. Di zaman Bani Israel ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang telah bertahun-tahun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun dia tobat kepada Allah, tapi dia merasa tobatnya itu tidak diterima oleh Allah. Lalu seorang laki-laki itu datang kepada Nabi waktu itu, wahai Nabiullah, tolong tanyakan kepada Allah, kenapa Allah belum menerima tobatku padahal aku bertahun-tahun tobat kepada Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi itu, kata Allah, andai kata seluruh dunia memintakan ampun kepada dia, tetap kada aku ampuni dosanya. Kenapa wahai Tuhanku, kata Nabi itu. Allah menjawab, karena dia setiap kali ingat dosanya dia senang. Setiap kali ingat dosanya dia gembira. Apabila tobatnya, kan tobat itu orang menyesal artinya. Setiap menyesal itu kada mau gembira. Keingatan yang rami-rami dahulu, keingatan senang. Mengatakan dosa bahari senang. Nah, ini orang alamat diazab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa nang satu menimbulkan beratus-ratus dosa selanjutnya. Orang menang permainan, wah senang dapat dosanya. Malam esok itu duduk sorangan, keingatan manang pemainan asrami, manang pemainan dapat dosa pulang. Bulan kaina ingat pulang, manang pemainan dahulu asrami pulang dapat dosa pulang. Jadi kada kawat tobat orang seperti ini. Nah, ayyusawwifat taubah, bahwa dia menunda-nunda tobat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna aktsara syahi ahlin nar minat taswif, bahwasanya kebanyakan jeritan ahli neraka itu akibat mereka menunda-nunda tobat. Kaina mati kada sempat tobat. Itulah yang paling banyak menyebabkan teriakan penghuni neraka. Alamat orang yang diazab Allah, pertama, suka menunda tobat, suka menunda memperbaiki diri. Yang kedua, ayyukhalita bil asrar, dia suka bergabung orang-orang jahat. Suka berkumpul-kumpul orang pemainan, suka berkumpul-kumpul orang berbuat maksiat. Mesti ada umpat menonton orang maksiat, melihat orang maksiat. Nah ini alamat juga, alamat bakal mendapat siksa Allah. Sebagian orang salih mengatakan, man sahibal akhyar ja'alahullah minal akhyar wa in kana minal asrar, wa man sahibal asrar ja'alahullah minal asrar wa in kana minal akhyar. Artinya siapa bakawan orang-orang yang baik, maka nantinya Allah jadikan dia orang baik walaupun dia orang yang jahat. Orang ini jahat tapi suka datang kepada orang saleh,
suka datang kepada orang nang baik, suka bakawan lawan orang nang baik-baik, pasti Allah akan jadikan dia orang yang baik. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa in kana minal akhyar. Siapa yang suka bakawan orang jahat, Allah jadikan dia orang jahat walaupun dia orang baik. Penuntut ilmu, ahli ibadah, melihat orang badum singgah duduk, lihat orang beribun singgah melihat, lihat orang pemainan umpat melihat. Akhirnya orang ini dijadikan Allah jahat. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa in kana minal akhyar. Yang ketiga, ayyak salapit ta'ah, malas dalam taat. Malas dalam taat. Awak kada garing, awak kada garing, kesibukan kadada, kesibukan kadada, waktunya kosong. Ya tuh kada kawainya berbuat taat kepada Allah, malas. Nah, ini alamat orang yang akan diazab Allah. Yang keempat, ayyakuna parahuhu bid dunya, bahwa adalah gembiranya orang ini dengan dunia. Ini diberi ilmu enggak ada gembira. Handaka amalan enggak ada gembira. Handaka wiritan yang baik enggak ada gembira. Handaka duit nah baambungan masukannya. Nah, ini orang gembiranya dengan dunia. Alamat juga. Yang kelima, ayyastagila birrizq wa yanasar razik, dia selalu sibuk dengan rezeki tetapi dia lupa kepada yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat-lihat dalam diri kita. Nah, mana nang lima itu ada. Bila kalimanya pol berarti. Satu, suka menunda tobat. Dua, ketujuh bakawan orang nang jahat-jahat. Nang ketiga, malas berbuat taat. Yang keempat, yang bisa menyenangkan hatinya hanyalah dunia. Yang kelima, dia sibuk urusan rezeki dan lupa kepada yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang mendapat ampunannya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.